Shalom saudara, apa kabarnya pagi hari ini? Saudara bersuka cita pagi hari ini? Boleh kasih tepuk tangannya untuk Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya akan membacakan pembacaan Alkitab yang terambil dari Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya akan membaca pembacaan kitab Amsal 19 ayat 20 sampai 23. Karena multinya lagi ada masalah, saya minta untuk buka Alkitabnya ya sama-sama. Yang gak ada Alkitab boleh buka handphonenya. Di Amsal 19 ayat 20 sampai 23. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Amin. Oke, kita mulai pembacaan kitab kita terambil dari Amsal 19 ayat 20 sampai 23, P oleh pria, W oleh wanita, 23. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan alam mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Pagi hari ini kita mau hampiri Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dengan menenangkan hati kita mau undang Roh Kudus hadir di sini untuk setiap kita melawat kita pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat
untuk menandakan kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin Tuhan. Kau lihat tangan-tangan kami yang terangkat Bapa. Kami bersyukur Tuhan, sebab kejadian-Mu Tuhan ajaib dan dahsyat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk segala penyertaan-Mu Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, Kau menjadikan kami Tuhan semakin serupa dengan gambaran-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari Tuhan kami menyatukan hati Bapa, kami mau menyenangkan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, Kau berkati Tuhan jalani ibadah Tuhan pagi hari ini Bapa. Kau yang berkati, Kau yang urapi Bapa ibadah pagi hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami buka ibadah kami Tuhan dengan satu nama yang kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami benar mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bersuka cita pagi hari ini. Boleh tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini Tuhan, kami mau terus bersuka cita pagi hari ini. Amin. Kami mau terus bersyukur pagi hari ini Bapak. Setia
saudara untuk bangkit berdiri, kita mau menari buat Tuhan pagi hari ini. Sebab Roh Allah yang tinggal dalam kita akan mau menari buat Tuhan. Amin. Kita saudara, kita pasti akan bersuka benar? Amin. Pagi hari kita mau terus menari buat Tuhan, sebab Dia suka cita kita. Amin. Kau tahu baratapanku Tuhan menjadi sebuah tarian.
hati kita. Sebab Kau gembala kami Tuhan, Kau yang menuntun kami Tuhan, Kau yang membawa kami Tuhan ke tempat yang lebih tenang. Haleluya Yesus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ya benar sekalipun Tuhan, kami berjalan dalam lembah kekelaman ya Bapa. Engkau Allah yang selalu menuntun hidup kami. Engkau Allah yang selalu memegang dan menjadi sumber kekuatan hidup kami ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Engkau Allah yang selalu setia. Engkau Allah yang selalu ada dalam hidup kami setiap detik hidup kami, setiap musim apapun hidup kami Engkau ada ya Bapak. Terpujilah Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Ya Tuhan, biarlah setiap pujian kami ini boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Hanya ini persembahan yang kami bisa berikan bagimu Tuhan. Ya Tuhan, terimalah ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau Allah yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang Dia katakan Tuhan, biarlah menjadi isi hatimu, itu adalah isi hatimu Tuhan. Dan setiap hati Tuhan, setiap telinga yang ada di tempat ini Tuhan boleh terbuka untuk firman-Mu. Bertumbuh, berbuah dan nama-Mu yang dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, amin. Amin. Sebentar firman Tuhan akan dilalui oleh Bapak Pendeta. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. 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 Mari kita berdiri sejenak. Kita tepuk tangan 1 menit. Yang bersemangat. Yang bersemangat. Ucapkan bersama-sama dengan saya. 我爱主耶稣基督. Aku mengasihi Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Apa kabar semuanya? Tuhan memang baik. Dia tidak pernah tidak berbuat baik. Sepanjang hidupnya, sampai akhir perjalanan hidupnya, Dia selalu baik. Tidak ada seorang pun seperti Dia. None of him like him. No one is like him. Tidak seorang pun seperti Dia. Manusia sebaik apapun dia, ada keterbatasannya. Because we are human being, we are finite. Dan sebagai manusia kita terbatas. But God that we pray, we worship, we adore, we trust, we believe in Him, He is infinity. Dia tidak terbatas. Yang setuju dengan kata-kata saya, amin. Karena itu saudaraku, apa sih yang harus kita ragukan? Mengiringi Tuhan tidak pernah menyesal seumur hidup. Mengiringi Tuhan pasti ada jaminannya. Karena apa saudaraku? Dia sudah berkata, I'm the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena dalam Tuhan Yesus ada jalan. Katakan amin. Ada kebenaran, ada jalan keselamatan. Siapa sih yang bisa menjamin keselamatan kita di bumi di surga? Only Him. Hanya Dia satu-satunya juru selamat kita. 他是我们的恩救的主，在世界上没有像他这样子的。Di dunia ini tidak ada seperti Dia. Sehebat sebaik manusia, pasti ada keterbatasan. Tetapi Tuhan yang sampai bersedia, Dia berkorban untuk dunia, disalibkan di atas kayu salib. Itulah Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah menurunkan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan yang lain yang olehnya kita beroleh keselamatan, hanya di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Menyadari akan hal itu saudaraku, Roma 3 ayat 23 sudah katakan, ada tertulis bahwa manusia tidak ada yang tidak berdosa. Roma 6 ayat 23, semua dosa, semua manusia sudah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Kemudian Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah mau. Tapi kalau kita percaya ada kasih karunia Tuhan.
Maka itu hari ini kita akan berbicara tentang don't be discouraged. Apa saudaraku? Don't be discouraged. Sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Don't be discouraged. Jangan berkecil hati. Jangan kecut. Jangan tawar hati. Jangan berputus asa. Jangan menyerah. Jangan mundur. Jangan karena masalah kita menjadi mundur. Karena jasa satu dan lain hal kita menjadi mundur. 我们在主里面，我们不要退步。Kita hidup dengan Tuhan, jangan kita mundur. 我们就是要前走，前面，我们就是要最前面的。Kita harus maju ke depan. Itu karena kita adalah anak-anak Tuhan. Saudaraku, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Firman Tuhan dengan jelas katakan apa? Di dalam Mazmur 55:3 kita sama-sama membaca dalam bahasa Inggrisnya dulu. Ya, kita baca bahasa Inggrisnya dulu. 1, 2, 3. Cast your burden. Sama-sama. Cast your burden on the Lord. And He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Bahasa Indonesianya apa saudaraku? Mari kita sama-sama membaca dalam bahasa Indonesianya. Apa bunyinya? Mari kita melihat. Saudara yang sudah mendapatkannya, ya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tepuk tangan buat Tuhan. Kembali ke PowerPoint yang dalam bahasa Inggris. Kita membaca di dalam Yesaya juga di sana tertulis. Yesaya. Saudara akan melihat di PowerPoint. Di sana ada tertulis Yesaya 41 ayat 10. Kita lihat bahasa Inggrisnya dulu. Yesaya 41 ayat 10. Ya, sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Coba bahasa Indonesianya seperti apa saudaraku? Mari kita melihat di Yesaya 41 ayat 10 dalam bahasa Indonesia. Saudara akan siap-siapkan di Matius, nanti akan kita lanjut ke Matius 6 ayat 34. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tahan dulu ayat ini. Saudara masih ingat pada saat itu Allah memilih siapa untuk menggantikan Musa? Yosua. Untuk memimpin bangsa mana? Israel keluar dari Mesir. Apakah pada saat itu Yosua tidak merasa gentar dan khawatir dan takut? Adalah sebagai manusia. Kita ini manusia pasti ada kekurangan dan kelemahan. Tetapi ingat Tuhan mengatakan apa? Tuhan katakan apa? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Dan pada saat itu dia berhasil enggak memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir ke negeri tanah Kanaan. Karena itu adalah covenant land. Saudaraku pada saat itu dia berhasil enggak? Berhasil. Kenapa? Karena dia menuruti kata. Dia menjawab dan dia meresponi panggilan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, kita yang ada di sini. Gereja GPIA. Gloria. Saudara sudah terhisap di gereja ini. Bukan secara kebetulan. Tuhan sudah memilih saudara untuk bisa kita bertumbuh bersama di sini. Karena itu kita harus sungguh-sungguh mengiringi Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mau ngandalin manusia. Manusia ada keterbatasan. Berapa kali sih dia bisa menolong, membantu kita? Let's say 3, 4, 5 times. Even more than 10 times. Tapi tetap terbatas. Tuhan yang kita sembah.
Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita andalkan. Dia tidak terbatas. Dia senantiasa menolong saudara dan saya. Ketika dia menolong saudara dan saya, tidak setengah-setengah. 他拯救我们不是半信半疑，所以呢，我们要相信主耶稣基督，要相信他，相信到底。Karena itu Tuhan tidak pernah membantu menolong kita setengah-setengah. Katakan amin. Dia menolong kita dan dia bahkan menyerahkan hidupnya kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita mengiringi Tuhan, jangan setengah-setengah. Kita percaya kepada Tuhan harus sepenuh hati, segenap jiwa. All of our heart, give our full heart, berikan sepenuh hati kepadanya. Apalagi masa-masa sekarang. Sekarang lagi masa-masa genting apa? Apa? Sampai saat ini belum hilang toh. Belum pergi toh. Ya, memang sudah melandai, puji Tuhan. Ya, tetapi kita diingatkan bahwa betapa rentannya manusia. Bahwa betapa lemahnya kita sebagai manusia. Saudara coba imajinasikan sebuah kaleng atau sebuah botol yang kosong ketika saudara remas. Ingat enggak? Sama dengan kita sebagai manusia. Kalau kita tidak isi dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak mengisi Tuhan dalam kehidupan kita rentan saudaraku. Kita lemah. Karena itu kita harus mengandalkan Tuhan. We depend on Him. We have to count on Him. We have to rely on Him. Kita harus mengandalkan Dia. Itu adalah salah satu contoh kerendah hatian kita. Menunjukkan bahwa kita perlu Tuhan. Katakan amin. Kita butuh Tuhan. You punya 很多财产啊，我有很多钱啊。我有很多公司啊，我有很多banyak simpanan. Tetapi itu tidak akan menjamin hidup saudara dan saya. Ketika di akhir perjalanan hidup kita, saudaraku, kemana kita akan pergi? Saudara mau kemana ini? Surga atau neraka? Saudara tidak akan jauh-jauh kemana. Ada dua pilihannya. Hanya ke surga atau yang ke neraka. Jangan berpikir untuk itu untuk orang dewasa, orang tua, anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, dan orang tua. Kita harus perlu concern akan hal itu. Kenapa? Karena perjalanan hidup seseorang, 我们根本不知道我们活在世界上到什么时候。Saudara ngerti nggak? Ya, pura-pura ngerti aja. Ya. We never know when is the end of our life. Kita tidak pernah tahu sampai kapan perjalanan hidup kita. Karena itu saudaraku next. Kita harus sungguh-sungguh hidup di jalurnya Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Matius 6 ayat 34 katakan apa saudaraku? Mari saudara kita melihat Alkitab kita. Kalau screen sudah tayangkan, mari kita melihat. 1, 2, 3. Iya, sama-sama kita membacanya sekali lagi. Tolong disimak. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oleh karena itu saudaraku, kita menyadari bahwa Tuhan melindungi kita. Amin. Tuhan berjanji, dia selalu setia kepada umatnya, yaitu saudara dan saya. Dan dia selalu menolong pihak yang lemah. Karena itu saudaraku, kalau kita isi hidup kita dengan firman Tuhan, pujian penyembahan kepada Tuhan, kita banyak berdoa, 我们要多祷告。为什么呢？多祷告多力量，少祷告少力量。没有祷告，没有力量。Banyak berdoa, banyak kekuatan. Kurang berdoa, kurang kekuatan. Tidak ada doa, tidak ada kekuatan. Karena itu saudaraku, kehidupan kita sebagai orang percaya, apabila kita suka berdoa, lifestyle kita suka membaca firman Tuhan,
Alkitab yang saudara miliki ini. Sesudah sencing. Yohanes 1 ayat 1 katakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bukan saya ngomong. Alkitab dengan jelas katakan ini. Ada amin? Karena itu jangan kita sia-siakan. We have 24 hours. Apakah kita tidak punya waktu? Even half an hour, 1 hour in one day. You still have the rest 23 hours. Kita masih punya banyak waktu. Bacalah kitab. Ini bisa ditentukan kemana-mana. Apalagi ada smartphone, handphone yang ada Alkitabnya. Ada amin? Baca. 现在时候, waktu sekarang ini kita tidak tahu. Karena apa? Saudara di dalam Alkitab, singa itu keluar mengaum-ngaum. Siapa yang bisa diterekamnya, dia terekam. Orang-orang yang diterekam, orang-orang yang bisa masuk dalam terapannya, itu karena dia adalah orang yang lemah. Orang yang rendah, tidak suka atau malas membaca Alkitab, tidak suka memuji menyembah Tuhan, tidak suka berdoa. Karena itu, 3 hal ini penting. These 3 things are very important. What are they? Reading the Bible. Baca Alkitab. Praying. Doa kepada Tuhan. Satu lagi apa? Yang tadi saya sebutkan. Apa tadi? Jadi pujian, penyembahan, berdoa. Baca. Ketiga hal ini harus kita banyak lakukan. But I'm still young man. I'm very busy. I don't have time. Okay. I trust Jesus Christ. I believe in Him. He is our Savior. In His way we get the salvation. Ya memang betul. Aku yakin dan percaya kepadanya bahwa Tuhan Yesus itu adalah jalan satu-satunya keselamatan. Dan aku menerima Dia sebagai Tuhan dan selamanya pribadi. Tetapi saudara, kalau kita tidak mengalaminya sendiri secara pribadi, itu hanya secara historis. Itu hanya secara kognitif. Artinya apa? Ya hanya saja sebatas tahu. Tapi kita harus mengalaminya. Ada amin? Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita harus mengalaminya. Jangan hanya sebatas kognitif, jangan hanya sebatas historis saja. Kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan next. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Mari kita lihat PowerPoint selanjutnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan kita ini, apalagi masa-masa pandemik ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Ada teman, karena masa pandemik yang sudah kurang lebih 3 tahun ya. Ada ya, hampir ya. Berapa banyak yang di PHK? Bos-bos terpaksa mem-PHK mereka. Berapa banyak kantor perusahaan yang tutup. Berapa banyak mereka bankrupt, bangkrut. Berapa banyak mereka yang tadinya keluarga yang tadinya stabil. Karena di PHK, karena tidak ada penghasilan lagi, jadi bercerai. Berapa banyak di antara mereka yang tadinya tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dia kena seperti kaleng yang botol yang diremas tadi. Nggak ada isinya. Tapi saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa jemaat yang ada di GPI A Gloria tetap eksis di dalam Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena itu saudaraku, harus semangat. Tetap semangat. Hati yang gembira. Ya sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tubuh. Maka itu jangan begini terus. Ya. Harus berdiri. Don't be discouraged. Jangan tawar hati, jangan kecut. Jangan melemahkan dirimu sendiri. Jangan menyerah. Jangan mundur. Apapun yang terjadi. Karena apa?
Kita tidak mengandalkan manusia. Manusia bisa diandalkan. Seberapa banyak sih dia bisa membantu kita. Tapi kita harus pandang Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Karena dia satu-satunya lah yang bisa memberikan kemenangan bagi kita. Nasib saya sudah begini, Pak. Nasib saya sudah begitu, Pak. Yang mengubah nasibmu ada dirimu sendiri. Kenapa? Kita punya Tuhan. Yesus, tepuk tangan buat Tuhan. Jangan menyerah. Oh, nasib saya udah begini. Tidak. Saudaraku, saya terus terang, saya anak supir. Ayah saya supir. Ayah saya. Dia sekolah paling kelas 3, kelas 4. Hampir sama dengan Andri Wongso. Andri Wongso juga teman saya. Ya. Tetapi kenapa dia bisa menyekolahkan anak-anaknya semuanya sampai sarjana? Ada semangat hidup. Memang pada saat itu dia belum percaya. Belum tahu siapa who Jesus Christ is. Sayang sekali. Tetapi kita sebagai anak-anaknya. Diawali dari saya. Pada saat dibentuk, diproses sakit enggak? Sakit saudaraku. Karena itu ketika kita dalam masa-masa sulit. Jangan kita lihat masalahnya terus. 我们就是要看主耶稣基督。我们有主耶稣基督。We have Lord Jesus Christ. Yang tidak terbatas itu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan kecewa. Karena itu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku, apa sih yang membedakan sukacita dan kebahagiaan? Ya, saudaraku, apa sih bedanya? Kebahagiaan itu apabila 我们钱包有很多钱。We have that, we want it. Ketika kita punya, kita bahagia. Seorang istri berkata, ini mobilnya ngadat terus. Iya ya, tahun berapa? Kan papi udah pakai 20 tahun. Sejak kita married loh. Ngadat, mogok terus. Boros lagi. Kita pergi beli yuk. Showroom. Ya deh. Kan papi ada uangnya, cukup. Pergi ke showroom, beli mobil. Bahagia nggak? Bahagia. Lagi ada kan? Ya. Kemudian sang istri datang kepada suami. Ini gelang ini waktu pertemuan ibu-ibu, saya dilihatin terus. Ya, ini emas betulan atau emas palsu? Dia beli cuma lese 250. Ya, kelihatannya asli tapi palsu, aspal. Yuk kita ke mall, kita beli yuk. Ayo deh, beli. Dia beli harganya 5 juta. Bahagia enggak? Bahagia. Itulah kondisi ketika kita punya kemauan dan keperluan kita terpenuhi. Tetapi yang Tuhan tawarkan bukan hanya sebatas kebahagiaan. Karena itu di dalam Galatia 5 ayat 2, 3 katakan apa? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Pertama kali urutannya adalah kasih. Kenapa kasih di urutan yang pertama? 全部为了主的爱. All because of God's love. Semua karena kasih Tuhan. Saudara dan saya ada di gereja ini. Katakan amin. Saudara setuju akan hal itu? Karena itu saudaraku, dia adalah kasih adanya. Maka urutan pertama adalah kasih, love, I. Yang kedua adalah joy, sukacita. Kenapa? Bukan kebahagiaan. Karena sukacita itu levelnya di atas kebahagiaan. Amin. Sukacita tidak dipengaruhi you ada atau tidak ada. Karena sukacita itu produced by the Holy Spirit. Itu karena dari Roh Kudus. Dialah yang memberi kita sukacita. Karena itu kita harus sukacita. Kita harus bersyukur.
Orang bersyukur kepada Tuhan, dia pasti punya pikiran yang positif. Orang yang bersyukur kepada Tuhan, pasti dia bersuka cita. Orang yang bersyukur kepada Tuhan, pasti dia tidak mulutnya dengan mulut yang sama. Di hari Minggu ke gereja, sama itu memuji jemaat Tuhan. Tapi di hari-hari selanjutnya, atau di keluar dari gereja, dia sudah mulai bersungut-sungut. Orang yang bersuka cita itu berarti dia bersyukur kepada Tuhan. Saudara bersyukur sampai detik saat ini, saudara dan saya masih survive, katakan amin. Kita masih ada. Ya, untuk Bapak Gembala yang kita cintai. Itu karena sudah waktunya Tuhan. Ya, sudah izin tahu lah, betul nggak Ibu Gembala? Dia sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur. Kita ada penggantinya. Bapak Weli, tepuk tangan Bapak. Is this by accidentally? Apakah ini karena kebetulan? Tidak, my friend. Semuanya sudah ada jalurnya Tuhan. Kalau kita terus bertahan dan bertahan, kita terus bertahan di hadapan Tuhan, maka kita akan melihat dari satu kemuliaan yang lain. Dari satu berkat ke berkat yang lain. Tuhan akan membuka jalannya dari satu pintu ke pintu yang lain. Kita melihat PowerPoint selanjutnya. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Apa sih yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang itu yang tadi kita Yesaya 41 ayat 10. Lanjut. Kenapa? Karena have I not commanded you. Ini yang diperintahkan Allah kepada Yosua. Akhirnya Yosua meresponi panggilan Tuhan. Saudara sudah terhisap di gereja ini. Sungguh-sungguhlah. Tidak secara kebetulan. Saudara sudah melayani tempat ini. Bersungguh-sungguhlah. Tidak ada yang sia-sia. Karena apa yang kita investasikan di sini, Tuhan memperhitungkan. Ada amin. Karena itu saudaraku, doakan juga saudara. Gembala yang baru yang akan menjadi gembala saudara Pak Weli. Ya, saudara harus saling dukung-mendukung. Karena di dalam kesatuan hati, keunitian, disitulah ada kekuatan Allah di dalamnya. Mari kita saksikan video klip yang pertama. Tolong matikan lampunya. Saudara perhatikan suaranya. Di sana ada seekor anjing. Bagaimana keadaannya? Dia tak berdaya. Maju, kena. Mundur, kena. Ketika kita ada pergumulan hidup, seberat apapun pergumulan hidup kita saudaraku. Kalau kita ingat dan kita datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Amin. Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Karena itu saudara perhatikan. Tuhan akan mengirimkan balas bantuannya. Di sini tertulis bahas kompo aperde igremessen aproxima. A problema de sobe and costa. Tuhan bisa menyelesaikan masalah apapun. Betul. Karena itu saudaraku. Di dalam gereja itu harus ada keunitian, kesatuan hati. Kalau di dalam gereja, di dalam rumah ada kerukunan, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Amin. Saudaraku, kalau kita bersatu, kita akan menjadi lebih kuat. Kita terhisap di satu gereja. Dan kita ada komunitas orang-orang percaya. Kita akan menjadi lebih kuat. Saudara perhatikan.
Ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita terhisap di dalam satu gereja, kita tidak sendirian. Ada kesaksian kekasih Tuhan, saudara-saudara kita yang akan saling bahu-membahu, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, mendoakan, dan membantu apa yang bisa mereka bantu. Alenas hasito, tidak ada keraguan sedikit pun. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Perhatikan saudara, ketika kita saling tolong menolong, Allah bekerja di dalamnya, dan kita panggil nama Tuhan Yesus. Apa sih yang tidak bisa diselesaikan? Tuhan bisa menolong. Akhirnya anjing itu diselamatkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. God himself, he loves dog. He loves animal. What about we are as a human being? Apalagi kita sebagai makhluk ciptaan dia yang paling mulia. Amin. Karena itu jangan kita meragukan kuasa Tuhan. Next. Jangan kita meragukan pertolongan Tuhan. Kita harus keep trying. Keep trying, terus berusaha. Keep believing, terus percaya. Be happy. Berbahagialah. Emangnya muka kita mau ditekuk terus? Mikirin masalah itu. Dengan kita menekuk muka kita ditanya, apa kabar bro? Ya, bagi yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, puji Tuhan, Tuhan baik. Apa kabar bro, sister? Apa ya, susah. Oh, kita punya kuasa loh, memang kenyataan susah. Tetapi kita sebagai orang percaya, apa yang kita ucapkan itu adalah doa kita. Amin. Karena itu, saya berpermisi tanya, apa kabar saudaraku? Tepuk tangan buat Tuhan. Jangan mengungkit-ungkit masa lalu yang penuh kegelaman, yang penuh penderitaan, kegelapan, kehidupan masa lalu kita sebelum saudara yang terhisap di gereja ini. Pasti kita pernah berbuat dosa, kekeliruan, kekhilafan. Tapi ketika kita sudah diproses, dibentuk oleh Tuhan, memang sakit. Kita terus maju, bertahan. Jangan menyesali apa yang sudah terjadi. We have to move forward. Maju ke depan. No move back. Jangan memandang ke belakang lagi. Jangan memandang masalah. You always see and face your problem. Where's the way out and the salvation? Kita harus pandang Tuhan. Tapi ini Pak Pendeta, sejak masa pandemi, usaha bisnis saya semua tutup, sudah jual. Ada keluarga yang sakit sudah habis ludes untuk pengobatannya. Ada yang sudah antara keluarga itu orang yang saya kasihi, mereka sudah mendahului kita. Ada yang masih meninggalkan setumpuk banyak utang. Tetap bertahan. Karena orang dan siapa lagi yang bisa kita andalkan selain Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena itu jangan kita ungkit-ungkit masa lalu lagi. Stop. Berhenti. Itu semuanya sudah lupakan. Let bygone be bygone. Do not always remember your past life. Kalau yang bagus-bagus, yes. Yang jelek-jelek ngapain diingat-ingat lagi? Ada teman ngomong, itu dulu kamu, udah itu dulu. Sekarang kita pandang ke depan. Kita punya Tuhan Yesus. Hidup kita akan lebih baik. Betul? Yang setuju dengan saya tepuk tangan. Saudara coba siapkan. Yohanes 10 ayat 10. Coba ditampilkan. Yohanes 10 ayat 10a. Itu dari Tuhan. Tapi Yohanes 10
ayat 10b itu dari iblis. Coba maunya Tuhan itu apa? Lihat. Nah, kita baca. Ya, yang bagian B ya. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tuhan katakan apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai yang dalam segala kelimpahan. Ada amin? Karena itu kita mengiringi Tuhan. Kita sudah tidak salah lagi. 我们没有错了. We are not wrong at all. We have chosen Lord Jesus Christ as our Savior. Kita sudah benar. Kita mengiringi Tuhan. Karena tadi saya udah bilang, jangan hanya kenal Dia, tahu Tuhan Yesus hanya secara historis saja, hanya tahu kognitif saja, tapi mengalami Dia secara pribadi. Karena itu saudara, betapa indahnya, betapa luar biasanya, masalah demi masalah. Apa sih yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan? Tuhan bisa menyelesaikannya. Ada amin? Sejauh kita percaya, 我们要相信主耶稣基督，要相信他到底，不要半信半疑。Kita harus percaya Tuhan, harus sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Karena Tuhan juga melakukan segala sesuatu untuk kita sebagai umat-umatnya yang memohon kepadanya. Dia juga setengah-setengah menolong kita. Tuhan menolong kita sampai tuntas, tas. Ada amin? Saya sudah menciptakan sebuah lagu. Lagu ini, Imam musik please. Lagu ini adalah pertolonganku. Lagu ini tercipta, terinspirasi karena ini juga. Mari kita nyanyikan bersama. Imam musik. Coba tolong tampilkan liriknya dulu. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku pasti indah pada waktunya. Berharaplah hanya padanya. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Mari supaya lebih bersemangat kita berdiri. Oh ya, oke. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku pasti indah waktunya. Berharaplah hanya padanya. Sekali lagi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku pasti indah waktunya. Berharaplah hanya padanya. Masalahmu akan diubah menjadi berkat. Berkat melimpah sesuai dengan kehendaknya. Percayalah kepada Tuhan sepenuh hatimu. Engkau akan melihat mujizatnya. Musik masih tetap dengan lembut mengalun, keyboard, just keyboard. Silakan duduk saudaraku. Ingat saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Pada masa-masa begini memang adalah masa-masa pemrosesan.
Tetapi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 11 tolong ditampilkan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 11. Di sana dikatakan apa? Sama-sama kita membacanya 1, 2, 3. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ada amin? Karena itu saudaraku, terus kita pegang Tuhan Yesus. Jangan karena masalah. Jangan karena ada tetangga lihat kita. Ataupun keluarga yang lain. Bro, sis, kamu bertahan sampai kapan? Kamu ikut percaya kepada Tuhanmu Yesus Kristus itu, lihat dirimu. Masalah demi masalah silih berganti, gak pernah berubah, gak pernah ada solusinya. Mau gak aku berikan solusinya? Lihat diriku, kamu tahu kan saya dulu miskin? Kamu tahu kan sampai aku mampir makan di rumahmu? Kamu tahu kan? Sampai aku menangis, kamu kasih saya goban. Tapi justru sekarang sebaliknya, kamu jauh di bawah saya. Emangnya kamu dapat kekayaan dari mana? Kamu mau nggak? Kalau mau ikut aku yuk. Kita ke Mbah. Saudara tahu ya? Ke sana. Betul. It seems that instan, cepat. Tapi sesungguhnya ini akan menyeret kita. Jiwa kita akan binasa. Jangan kita dikelabui. Jangan kita ditipu oleh kuasa kegelapan. Apapun sesulit masalah apa itu. Pandang dan kita cari Tuhan. Untung ada saudara-saudara. Karena dia terhisap di gereja. Dia bercerita kepada teman seimannya. Lalu teman seimannya menyampaikan kepada gembalanya. Didoakan. Akhirnya apa? Dia terselamatkan. Nggak jadi. Keluarga yang tadinya berantakan, istri sudah mau minta cerai. Kenapa? Mau cena? Bolu ya. Makan susah, anak-anak merengek-rengek, mau minum susu aja nggak ada duit, ya tiap hari di rumah melulu. Tapi sejak didoakan, dia percaya, dia terima Tuhan Yesus, dia ngalami Tuhan Yesus secara pribadi, dia sungguh-sungguh Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Ada saja berkatnya, akhirnya dia sudah bekerja. Selamat nggak keluarganya? Kenapa? Karena dia datang kepada Tuhan Yesus. Ada amin? Sebentar lagi saudara, ada yang mau dibaptis toh? Permisi tanya yang mau dibaptis siapa? 1, 2, 3, 4. Oh kelihatannya masih muda-muda ini. Ya? Ingat, baptisan harus setelah dibaptis, harus di follow up. Jangan hanya historis saja. Jangan kognitif saja. Tapi alami Tuhan Yesus. Betul-betul benar-benar hidup dalam Tuhan Yesus. Ada amin? Maka hidupmu akan bahagia. Masa depanmu akan cerah. Saudaraku, mari kita semua berdiri. Kita nyanyikan lagu yang tadi. Well singer. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku pasti indah waktunya. Berharaplah hanya padanya. Masalahmu akan diubah menjadi berkat. Berkat melimpah
mujizatnya. Percayalah kepada Tuhan sepenuh hatimu, engkau akan melihat mujizatnya. Lembut, dengan lembut kami minta dengan hormat Bapak Gembala Pak Weli untuk berdoa. Silakan Bapak Gembala, silakan berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Buat firman pagi hari ini yang begitu menguatkan kami Tuhan Yesus. Begitu banyak janjimu Tuhan, yang berkata Engkau akan menyertai kami, Kau menolong kami, Kau menguatkan kami. Tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan di dunia ini kami tidak berjuang sendirian, tapi kami bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Engkau ingatkan kami Tuhan untuk selalu terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Lewat pujian, penyembahan kami, lewat pembacaan firman. Haleluya, lewat doa-doa kepadamu Tuhan. Di sanalah kami bersekutu denganmu dan beroleh kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Pak James Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Engkau yang berkati, Engkau tahu segala kerinduan hatinya, Engkau tahu segala pergumulannya. Tuhan Kau berkati melimpah, Kau menyertai kemanapun Kau utus beliau. Terima kasih Tuhan, biar nama-Mu semakin dimuliakan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pak James. Mari. Saudara diberkati oleh firman-Nya. Yang diberkati boleh sekali lagi dong tepuk tangan buat Tuhan pagi hari ini. Amin. Sebentar kita menjalankan persembahan. Persembahan akan dilayani oleh Bapak Abed Nego, Ibu Jenny Abed, Bapak Chochen Un dan Ibu Hervina. Nanti Ibu Chochen Un dan Ibu Hervina boleh digantikan oleh Ci ya sama Bapak Hendra ya. Doa persembahan oleh Ciayan, nanti saya boleh minta tolong Ciayan untuk berdoa, silakan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapak, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan kemurahan pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bisa dapat berkumpul di gereja-Mu, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan yang kudus. Kami telah menerima berkat-berkat-Mu ya Tuhan dari setiap kebenaran firman yang telah kami dengarkan pada saat siang hari ini ya Bapak. Biar firman yang kami dengarkan pada siang ini agar menjadi kekuatan dan menjadi rema di dalam hidup kami. Karena kami percaya Roh Kudus yang akan memberi dan memimpin kami untuk memberikan roh pengetahuan dan mengajarkan kami untuk mengerti dan mendalami dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pada siang hari ini. Diberkatinya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk di dalam pekerjaan Tuhan. Engkau boleh berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan kami pada siang hari ini. Biar Tuhan berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Biar Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum dapat memberinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, amin. Dialah
kasih buat persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bacakan jadwal untuk tanggal 15 April nanti kita akan adakan ibadah Jumat Agung. Saya akan bacakan jadwalnya untuk para pelayan. Koordinator dan WL oleh Bapak Hosea, singer Ibu Elisa dan Saudara Richard. Doa firman oleh Ibu Gembala, doa persembahan oleh Bapak Johan DP, persembahan oleh Saudari Ineke, Regina, Andrea, dan Hana. Multimedia dan Saudara Andre, soundman Bapak Wira, penerima tamu Ibu Ali. Nanti Jumat Agung kita seperti biasa jam 8 pagi di tempat ini. Dan saya akan bacakan jadwal untuk tanggal 17 Aprilnya di pasca nanti di koordinator oleh Bapak Randi, singer Ibu Riana dan Saudara Christian W, doa firman oleh Bapak Johan DP, doa persembahan oleh Saudari Kusnawati, persembahan oleh Ibu Moicun, Ibu Heniningsi, Ibu Lipoan, dan Ibu Leo Suking. Multimedia Ibu Elisa, soundman Saudara Agape, penerima tamu Ibu Lim Gyoklan. Satu pengumuman lagi. Minggu depan akan diadakan rapat pengerja pertanggungjawaban periode lalu dan rencana kerja di 2022 tahun ini yang dipimpin oleh Bapak Weli. Dimohon kehadiran para ketua sekolah minggu, youth, kaum ibu, umum, dan para pengerja lainnya. Untuk jamnya 10:30 pagi di tempat ini. Saya rasa tidak ada pengumuman lain dan sebentar nanti setelah ibadah kita akan mengadakan sakramen baptisan yang dipimpin oleh Bapak Weli. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan diserai oleh doa berkat oleh Bapak Weli. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sekali lagi terima kasih buat Pak James yang sudah jadi berkat buat kita semua. Saudara, satu hal yang saya tangkap dari firman Tuhan pagi hari ini adalah pujian, doa, dan pembacaan firman. Itu sumber kekuatan kita, saudara. Disitulah tuh kita diisi oleh Tuhan, ya, hidup kita. Ya, dalam Yohanes Yesus berkata, "Aku adalah pokok anggur dan kamu carang-carangnya." Ya, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Carang itu harus nempel sama pokok anggurnya, saudara. Kalau enggak dia nggak dapat nutrisi, dia nggak bisa bertumbuh, dia nggak bisa berbuah. Ya, itulah sebabnya kita harus terus terkoneksi dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan, dan pembacaan firman. Terima kasih Pak James, Tuhan berkati pelayanannya. Tadi sudah disampaikan beberapa pengumuman oleh Maria. Saya ingatkan lagi hari Jumat, tanggal 15 April, kita akan peringati Jumat Agung, disertai dengan perjamuan kudus. Lalu minggunya tanggal 17 kita akan merayakan Paskah. Selesai ini juga kita akan lakukan baptisan air buat saudara-saudara kita yang sudah siap. Kita doakan Tuhan berkati, Tuhan sertai semuanya. Ada tambahan lagi dari Ibu Gembala? Oh iya, kita akan doakan juga beberapa saudara yang mengalami sakit kondisinya. Ya, oke, iya, thank you. Baik, kalau tidak ada kita akan bangkit berdiri semuanya, kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, untuk segala berkat pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami kemanapun kami pergi. Tolong kami untuk terus setia beribadah kepadamu, untuk terus setia mengiring Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Pak James yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kau urapi, Kau sertai beliau kemanapun Kau mengutusnya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati jemaat yang dia pimpin. Tuhan limpahkan berkat senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang akan menerima baptisan air pada pagi hari ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan terus sertai. Biar baptisan ini Tuhan menjadi momen untuk mereka terus setia, lebih dalam lagi mengenal Engkau, mengiring Engkau Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat beberapa saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit Tuhan. Buat Ibu Kong Kim Jun, buat Bapak Goy Kim Soy, buat Ciheni Tuhan, buat Pak Johan dan Ibu Kong Acit. Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka derita saat ini. Kiranya Engkau meluruskan tangan-Mu, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur buat Bapak Beng Hoa yang sudah selesai operasi dan dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan terus sempurnakan kesehatan beliau. Tuhan berikan sukacita di hatinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita pulang dengan berkat dari Allah Bapa di surga, dengan kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini, sampai Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu.